Kopi manis dari Bengkulu. Kopi diminum kayak juada. Ikolah obrolan budaya RRI Bengkulu. Ota bobobot, lestarikan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar juga pemirsa RRI Net. Apa kabar Anda hari ini? Dan kita berjumpa lagi di obrolan budaya RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah dan rekan saya Intan Ofriza. Dan tentunya hari malam ini acara kita selain disiarkan melalui Pro 1 RRI Bengkulu, Pro 4 RRI Bengkulu, juga bisa disaksikan melalui YouTube channel RRI Net. Dan juga di mana? Dan juga melalui audio streaming kita di rri.co.id, juga di aplikasi mobile kita RRI Playgo, dan juga di Nin Media Channel 20 dan UCTV Channel 130. Betul sekali. Jadi malam ini kita bakal bercerita, bakal ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bakal berbincang-bincang mengenai pelestarian kebudayaan melalui bahasa daerah. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa daerah, itu kan sesuatu yang sangat kaya dimiliki sama Indonesia. Indonesia katanya negara nomor 2 di dunia yang punya bahasa daerah paling banyak. Termasuk juga Bengkulu punya beberapa bahasa daerah kan. Iya. Tapi kita pengen tahu nih gimana kondisinya sekarang, bagaimana statusnya, bagaimana perannya juga untuk kebudayaan. Jadi malam ini kita nggak bakal ngobrol berdua saja ya, tapi banyak juga sekali yang kita obroli malam hari ini. betul. Jadi kita bakal berbincang-bincang juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Dang M. Yusuf, SAG MPD. Dang Yusuf. Selamat malam Dang Ari. Dada dulu boleh. Dada biasa. Dang Yusuf juga nggak sendiri. Malam hari ini juga ada Ayu Helen Astria, MPD. Selamat malam Bang Hari, Mbak Intan. Iya, selamat malam Ayu Helen. Aduh, Keduanya dari senang kantor betul. bahasa Iya, Bengkulu. Provinsi Dari kantor Bengkulu. bahasa. Nah, kantor bahasa. Kita tadi sekilas dari Intan juga ngomongin bahasa kan ini dekat sekali dengan kita sehari-hari. Nah, seperti apa sebenarnya bahasa atau bahaso Bahaso. di Bengkulu untuk kondisinya sekarang? Bahaso daerah kita berarti merujuk pada bahasa daerah ya. Iya. Nah, kalau bahasa daerah di Bengkulu itu baik-baik saja. Tidak sakit, tidak apa-apa, baik-baik saja sejauh ini karena memang penutur bahasa daerah di Bengkulu cukup paham dengan fungsi bahasa daerah sebagai identitas lokal, sebagai identitas kita. Cuman ada satu bahasa daerah di Bengkulu itu bahasa Enggano, memang lagi kondisinya kritis dalam arti bahwasanya tidak dituturkan lagi oleh generasi muda. Jadi penutur-penutur itu rata-rata penutur tua. Jadi dengan kondisi seperti itu bahasa ini dianggap atau dimasukkan dalam kategori kritis sehingga harus perlu campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa kantor bahasa, bisa pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa revitalisasi atau konservasi terhadap bahasa-bahasa ini. Nah, kalau sebelum kita melihat kondisi ini, sebenarnya ada berapa bahasa atau bahaso di provinsi Di Bengkulu. Bengkulu, hasil kajian kami, dokumen yang sudah kami kumpulkan di kantor bahasa, ada 3 bahasa daerah yang ada di Bengkulu. 3 bahasa besar. Yang pertama itu bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu itu terdiri atas 9 dialek. 9 dialek. Kemudian ada bahasa Rejang dan bahasa Enggano. Sementara ada 2 bahasa pendatang, bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang Jawa, dianggap Sunda dan Minangkabau. yang dianggap sebagai bahasa yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau kita bicara wilayah, berarti ada bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda sebagai warga bahasa yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain dari yang tadi 3 bahasa pribumi, Bengkulu, Rejang dan Enggano. Itu karena penuturnya juga banyak sepertinya ya, Dang. Dari Jawa, Sunda dan Iya, juga karena memang Minangkabau. Bengkulu itu kan salah satu wilayah tempat transmigrasi kan. Nah, kalau Serawai belum masuk di kategori bahasa daerah. Serawai itu berada dalam kelompok bahasa Bengkulu. Oh, masuk di Kelompok bahasa Bengkulu, Dang. Jadi ada 7 dialek Sarawak, tadi gitu. ada Apa aja 9, tuh? ada Ada 9. Apa aja tuh?
Jadi di dalam bahasa Bengkulu itu terdiri atas 9 dialek. Yang pertama ada dialek Serawai, kemudian dialek Lembak, dialek Pekal, dialek Kaur, dialek Nasal, dialek Lembak itu ada 2, Lembak itu ada iya, 2, Lembak ada Nasal itu 2. ada 2. Jadi Lembak itu kita kan 2 lembak, punya 2 lembak, Lembak 8 dan Lembak Beliti ya kalau nggak salah, yang di Rejang Lebong. Di Rejang Lebong dengan Bengkulu Tengah itu beda. Jadi mereka satu tetap bahasa bahasa dialeknya dialek Lembak, cuman dialeknya itu udah berbeda. Dan Nasal juga di Kaur ya. Iya. Di Kaur itu dialek nasalnya ada 2. Wow, banyak. Iya. Banyak berarti. Penasaran. Kayaknya, ayo Helen ya? Pengen praktikkan. Baru Bengkulu aja. Beberapa di antaranya. Kalau bicara baru bahasa Bengkulu daerah aja udah sebanyak itu gitu. Kita punya di Indonesia itu punya 718 bahasa daerah. bahasa daerah. Itu yang baru terdata. Yang baru terdata. Itu bisa bertambah, Dang. Bisa bertambah. Dan itu masih aktif dipakai oleh penuturnya. Aktif. Dan bahkan ada beberapa bahasa daerah yang sudah punah, dan makanya kalau punah itu kan banyak hal penyebabnya. Tapi salah satunya ya mungkin penuturnya sudah mulai meninggalkan gitu. Makanya jadi bahasa Enggano itu di Bengkulu karena memang Enggano itu dituturkan di Pulau Enggano, masyarakat Enggano saja. Jadi makanya perlu campur tangan pihak ketiga seperti kita inilah untuk mengingatkan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang berupa pelestarian bahasa daerah itu. Tapi kalau di sana kan kondisinya maksudnya penggunanya kan terbatas gitu, maksudnya hanya mereka gitu, suku Enggano saja gitu. Gimana untuk mempertahankan kalau seperti itu? Gimana Bu Helen? Gimana nih Mbak? Iya. Jadi Mbak Intan, Ayu. Iya. Dari tadi Bang Hari ini nyebut bahasa daerah. Lah saya tuh gatal mau ngomong bahasa daerah. Coba. Itu. Tapi nggak ditanya-tanya sama Bang Tadi Harinya. sudah Iya. dengan pancing. Sudah dikode ya. Coba layu dikit yuk. Ayo pakai bahasa apa? Ayu Helen ini penutur bahasa Pesema. Jadi Betul. bahasa Bengkulu, dialek Pesema itu masuk dari situ. Jadi kebetulan saya juga memang bekerja di kantor bahasa Provinsi Bengkulu dan saya adalah penutur jati bahasa Pasema. Jadi saya kalau di rumah dan di kehidupan saya memakai bahasa Tuh apa kabar Bang Hari? Iya, jadi pakai kita ya. Baik, mungkin saya mau balik sedikit ke pertanyaan Bang Hari tadi. Kalau Bang Hari bertanya tentang bagaimana kabar bahasa daerah yang ada di Bengkulu. Nah, saya mau nyenggol dikit nih. Adik sanak segala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku lagi ini makai dikit bahasa kita. Ya, jadi kalau bahasa Pasema itu Bang Hari bahasa Melayu yang di ujungnya agak mirip dengan bahasa Upin Ipin ya. Nah, kalau ditanya dengan apa kaitannya dengan kondisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini, kalau kita lihat di lingkungan masyarakat masih banyak sekali orang yang menggunakan bahasa daerah, baik itu bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, mungkin Enggano yang sedikit karena seperti Bang Hari bilang tadi bahwa pengguna bahasa Enggano itu memang terbatas hanya di Pulau Enggano saja. Sedikit sekali kita bisa menemukan narasumber yang bisa menggunakan bahasa Enggano aktif yang ada di Kota Bengkulu. Nah, kaitannya dengan kondisi bahasa memang baik-baik saja. Kalau kita bicara sekarang masih banyak sekali penutur bahasa Pasema, masih banyak kita bisa temukan penutur bahasa Serawai, masih banyak penutur bahasa Rejang. Tapi itu adalah kondisi sekarang. Kaitannya dengan ancaman kepunahan adalah bagaimana jika tidak kita lakukan upaya pelestarian terhadap bahasa tersebut mulai dari sekarang, apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun ke depan. Ketika anak-anak kita atau cucu-cucu kita, apakah bahasa-bahasa ini tetap ada? Memang kita punya banyak sekali bahasa, 718 bahasa yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan saja sekarang, bahasa yang saya gunakan jujur saja, bahasa Pasema yang saya gunakan itu berbeda dengan bahasa Pasema yang digunakan oleh zaman nenek kakek saya dulu. Sekarang yang cenderung kita gunakan adalah bahasa Melayu yang kita serawaikan. Bahasa kita atau bahasa Indonesia yang kita pasemahkan. Karena memang kita di lingkungan sehari-hari sudah tercampur. Ada orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, begitu tidak juga. Tidak otentik lagi. Iya, gitu. tidak otentik lagi Bang Hari. Jadi kalau kita biarkan kondisi ini, sekarang kita masih aman Bang, aman. Masih banyak orang yang memakai, tapi kita sama-sama pikirkan bagaimana ke depannya nanti kalau upaya pelestarian itu tidak kita galakkan dari sekarang. Betul sih. Ayo Helen, kayak Intan seperti contohnya ya. Intan kan dulu bisa pakai bahasa Semende. Sebenarnya tuh masih bisa Sebase kita. Sebase, pakai ujungnya. Nah, tapi ketika sudah menikah,
sebenarnya juga suami orang Bengkulu Selatan sebetulnya, tapi ketika tinggal di Bengkulu sudah tidak digunakan lagi di rumah gitu Berarti kan. bukan penyebabnya karena sudah menikah. Karena memang tidak dipakai lagi. Nah, maksudnya ketika kita sudah pindah daerah, Dang, itu bahasanya tidak digunakan lagi karena gimana ya? Menyesuaikan dengan Menyesuaikan dengan tempat lokasi tinggal kita yang baru. tinggal. Kemudian juga ketika ada dua orang menggunakan bahasa daerah yang berbeda-beda, akhirnya yang dipakai bahasa Bengkulu gitu di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itulah yang pencetus perlunya pelestarian budaya itu. Makanya kita kalau bicara masalah bahasa itu tidak bisa lepas dari budaya. Yang hal-hal yang seperti itu Mbak Yu Intan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat sebuah budaya itu yang lama, yang sudah dibentuk oleh nenek moyang, oleh leluhur kita, oleh puyang-puyang kita, hilang gara-gara ada semacam pola pikir dari generasi baru yang membuat kebudayaan itu tidak bisa berlanjut ke generasi mereka. Nah, kalau seandainya hal ini terus dibiarkan, nah inilah penyebab punahnya suatu budaya atau punahnya suatu bahasa. Gitu. Makanya hal-hal yang kayak gini yang memang harus kita ingatkan bersama. Iya. Bahasa kan komunikasi ini. Jadi kalau nggak ketemu lawan bicara yang sama sebahasa ibarat katanya itu kan, jadi nggak keluar nih, nggak Betul. kepake. Nah itu kaitannya ke apa yang Mbak Intan bilang tadi bahwa Mbak Intan orang Semende, suaminya orang Bengkulu Selatan. Sebenarnya itu kalau kita dari jenis bahasanya sama, tetap bisa Agak-agak beda bisa tipis doang. Iya, Ada mungkin ada au. beberapa kosakata yang berbeda, tapi kita bisa saling memahami. Betul. Tapi balik-balik Mbak Intan, lingkungan memang membentuk sekali. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita murni berbahasa daerah, sedangkan lingkungannya jelas-jelas tidak memakai bahasa daerah itu. Tapi minimal di rumah kita sendiri, anak-anak kita itu punya dasar itu, punya dasar bahasa daerah, bahwa dia harus tahu ibu saya ini berbahasa ayah saya berbahasa o atau au atau au ya, beda au berarti ya. Jadi minimal anak-anak kita tahu, dan jangan sampai anak-anak kita, kalau sekarang ya anak-anak itu banyak yang ambo tidak punya dusun. Nah, Aduh. jangan sampai dia tidak tahu asal usul dari orang tuanya sama sekali. Boleh mereka tinggal di Bengkulu, tapi mereka tetap harus tahu bahwa oh ibu saya orang ini, bahasanya ini, ayah saya orang sini, bahasanya ini. Saya pribadi pun di rumah, suami saya orang Bengkulu, pakai bahasa Bengkulu, saya orang Pasemah. Saya menggunakan bahasa Pasemah waktu dari kecil. Saya tinggal di Curup, lingkungannya tidak sama sekali menggunakan bahasa Pasemah. Tapi karena di rumah memang orang tua saya menggunakan bahasa Pasemah, jadi turun ke saya. Yeah. Nah itu juga yang saya lanjutkan ke anak-anak saya, bahwa di tahap sekarang pun anak-anak saya sebatas paham, mereka tidak bisa lancar menggunakan bahasa Pasemah. Tapi setidaknya tahu. mereka tahu, betul. Iya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, tapi biasanya kalau ibu yang menguasai bahasa tertentu itu bakal diturunkan ke anak-anak. Tapi Bahasa bahasa ibu. bapak biasanya bakal kalah. Itu betul atau coba kejadian di Intan saja, Yuelen? Karena kejadian ibu pakai bapak pakai au. Pas Intan udah nggak bisa pakai yang au, bisanya yang ujungnya gitu. Mungkin balik-balik, kalau menurut saya lebih ke lingkungan tadi Mbak. Lingkungan. Iya, balik-balik ke lingkungan tadi. Dan satu lagi, kalau di keluarga kita kan memang ada istilah lebih dominan kemana, dan ada ya. Biasanya kan memang kalau di keluarga kita, keluarga ibu tuh lebih dominan. Jadi makanya kalau di Mbak Intan memang bahasa kitanya lebih banyak menular ke anak-anak ketimbang bahasa dari keluarga suami kita seperti itu. Nah, saya pernah baca juga ada satu penelitian gitu. Jadi bahasa ibu atau bahasa daerah ini semakin lama berkurang penuturnya karena ada satu rasa kayak gengsi gitu loh di generasi muda. Apalagi kalau yang udah merantau ke ibu kota gitu. Terus sudah bergaul gitu. Jadi lupa lah bahasa daerahnya. Pulang-pulang minimal 3 bulan aja udah lupa nih bahasa daerah. Gimana? Bener nggak? Gimana Kalau itu? yang Kalau kita ada lihat seperti- konten TikTok itu seminggu di Jakarta balik tidak bisa lagi berbahasa Bengkulu ya Bang. udah lupa jalan. Udah lupa. Nah, Padahal itu- mulutnya masih bau lemah. Ya, itulah yang dimaksud dengan sikap tadi itu. Penanaman sikap yang saya bilang tadi tentang kasusnya Ayu Intan gitu kan. Jadi Kita tuh nggak gengsi kan? Enggak, tapi itu kan pernah. situasi yang membuat situasinya iya. yang membuat. Intan pernah tuh Eh. kejadian ketemu sama temen orang Kaur. Keluarlah bahasa Padang Gucinya Intan nih kan. Terus ada di komen, ih ternyata dusun juga dak nyoko. Itu Netizen. senyampang lagi di sini Mbak Intan, Bang Hari ya. Iya. Jadi di Bengkulu itu memang ada stigma
orang-orang itu malu ketika dikatakan jemedusun atau orang dusun. Padahal kita harus mendefinisikan secara harfiah bahwa orang dusun dengan orang kampungan itu berbeda. Iya. Saya jemedusun. Kenapa? Ya memang dari kampung. Iya, memang dari kampung. Ayah saya dari Tanjung Sakti, ibu saya dari Pasmah Air Keruh. Memang orang kampung, bukan orang Jakarta, bukan orang Kota Bengkulu, bukan orang Bandung, bukan. Itu orang dusun, jemedusun atau orang kampung. Tapi beda halnya ketika kita disebut dengan jemedusun di Bengkulu ini, orang dusun dikatakan orang dusun adalah stigma bahwa orang itu kampungan. Orang yang menggunakan bahasa daerah dianggap nggak gaul, kampungan kamu. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Nah, menggunakan bahasa daerah itu tidak menandakan bahwa kamu kampungan. Kalau kamu orang kampung, betul, memang kita orang kampung. Tapi ketika dia diembel-embel dengan kata dusun yang kampungan, itu yang mereka kadang membuat mereka enggan berbahasa daerah, Bang Hari. Itu stigma itu yang memang jujur saja saya mungkin Mbak Intan sering juga orang dusun, jemedusun. Itu yang sangat-sangat beda ketika orang itu yang memang kalau saya muka tembok. Mau dibilang orang dusun, ya memang saya orang dusun, silahkan. Saya tetap pede dengan bahasa daerah yang saya punya. Tapi tidak semua orang mempunyai kemampuan itu. Tidak semua orang bisa tetap percaya diri menggunakan bahasa daerah ketika dia di lingkungannya disebut bahwa dengan orang yang menggunakan bahasa daerah adalah orang yang kampungan. Gitu, Bang Hari. Nah, gitu, ya. Gimana, Dang? Itu dong Hari. Loh, kok jadi saya? Iya, soalnya lagi seru-seru kan cerita, keluarlah itu bahasa Semende Intan dengan sangat semangat. Terus ada yang komen, ternyata nyoko dusun juga. Tapi mungkin sikap seperti itu kalau seandainya kita sama-sama sudah melirik tentang program-program pelestarian bahasa daerah, saya rasa itu sikap-sikap yang seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Karena memang itu mungkin sebelum hari ini atau sebelum era ini tidak ada yang berpikir untuk melestarikan bahasa daerah, atau memang belum ada bukti atau kajian pihak-pihak tertentu yang melihat bahwa bahasa daerah itu ternyata bisa hilang, bisa punah. Jadi setelah sekarang pemerintah giat melakukan kegiatan-kegiatan revitalisasi, konservasi tentang pelestarian bahasa daerah, jadi saya rasa kedepannya akan bahasa daerah itu akan menjadi normal, akan menjadi biasa, akan menjadi hal-hal yang memang hal-hal yang tidak aneh ketika ada di media, ketika ada di surat kabar, ketika ada di dialog-dialog seperti ini. Mungkin kalau bisa menambahkan sedikit juga, kalau kita kaitkan dengan slogan yang kami gunakan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ketiga bahasa tersebut akan tetap sesuai dengan porsinya ketika kita memang tahu kapan kita menggunakannya, gitu. Kita tidak boleh meninggalkan satu bahasa apapun. Kita tidak boleh mengajarkan karena kita bahwa kamu nggak boleh belajar bahasa Inggris, belajarnya bahasa daerah saja, tidak bisa. Karena memang mereka perlu tiga-tiganya. Tapi ya itu, kita harus mengajarkan bahwa memang ada porsinya, ada tempatnya. Kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kapan kita harus menggunakan bahasa daerah kita, kapan juga kita harus bisa menguasai bahasa asing. Jadi ketiga unsur tersebut tetap saling mendukung. Dan programnya juga tidak perlu dibenturkan. Gitu. Jadi ketika ada program-program yang mendukung Trigatra Bangun Bahasa tadi, itu mungkin dari pemerintah atau di instansi lain, begitu, bukan dari badan bahasanya, itu tidak perlu dibenturkan. Jadi ketika ada pelestarian bahasa daerah yang sudah dilakukan oleh instansi A, gitu, jadi kita memang harus mendukung, karena memang itu komponen yang memang tidak bisa dipisahkan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Mungkin juga akan lebih menarik kalau ada penyemangatnya, sepertinya ya, kan orang-orang tertarik mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ketika kita harus berkomunikasi di tempat-tempat yang formal, atau mungkin mau tugas kuliah misalkan kan, itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin mempelajari bahasa asing, pengen bisa nih belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin misalkan, agar banyak peluang-peluang yang didapatkan. Cuma ketika kita belajar bahasa daerah, mempelajari lagi, mungkin harus ada penyemangatnya, seperti itu ya. Kenapa harus mempelajari bahasa daerah ini selain sebagai alat komunikasi identitas diri juga? Mungkin kalau dijadikan sebagai ada lombanya, ada festivalnya, atau mungkin ada eventnya, bakal lebih menarik lagi. Yuk, lomba debat bahasa daerah. Bisa Nah, bisa sekali. lomba yang tapi tetap harus dalam koridor bahasa yang sama. Iya. Nggak lucu kan kita melihat orang Rejang lawan orang Kaur nanti. Iya, nggak ngerti mereka banget. Orang ribut. Iya.
Oh, baik. Mungkin kalau menanggapi dari Mbak Intan tadi bahwa kayaknya kita memang kalah saing saja Bang Hari, Mbak Intan. Sekarang itu anak-anak itu dibentuk dengan pola pemikiran bahwa bahasa asing itu jauh lebih penting untuk mereka kuasai daripada bahasa Indonesia sendiri dan bahasa daerah. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan, apalagi kami di kantor bahasa ya Bang Yusuf, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kalau orang-orang tahu peluangnya atau tahu infonya bahwa wah ternyata penguasaan bahasa daerah juga bisa menghasilkan itu. Contohnya saja saya sendiri kan bergerak di KKLP penerjemahan. Saya setiap tahun membuat sayembara penulisan cerita rakyat atau cerita anak berbahasa daerah. Nah tahun ini 2023 saya akan mengadakan seleksi penulisan buku cerita anak berbahasa daerah. Nah sejauh ini yang sudah terbit di kantor bahasa Bengkulu ada buku bahasa Bengkulu dialek Serawai, bahasa Bengkulu dialek Pekal, kemudian bahasa Rejang. Sedangkan seperti kita tahu tadi bahwa bahasa daerah Bengkulu itu banyak sekali dan yang mungkin keterbatasan orang dalam mengetahui info bahwa wah ternyata kegiatan berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah itu banyak sekali Mbak Intan. Iya. Ada teman aku, dia itu orang Enggano, dia menguasai bahasa Enggano, akhirnya diajak sama peneliti dari Australia. Enggak ya? Iya. Bener. Halo enggak kalau nonton. Bener. Jadi dari situ dapat kesempatan bagus kan, ikut penelitian dan lain-lain. Jadi percayalah, nggak ada yang sia-sia kalau belajar bahasa daerah pun bakal ngasih banyak benefit lah pasti ya. Tapi ini harus kita benari dari mana, Dang Ayu? Dari keluarga dulu, dari komunitas atau dari sekolah mungkin? Dari Bismillah ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sudah menjadi viral, pembahasan seperti ini udah banyak sekali. Jadi kita mulai dari semua saja gitu. Jadi kita tidak harus menunggu dari keluarga dulu, baru dari pemerintah atau dari lembaga. Dari semua aja, dari semua pihak saja. Masyarakat penutur yang merasa punya bahasa itu dan merasa memang anak-anak remaja sekarang sudah mulai meninggalkan, bisa dilihat di kehidupan sehari-hari aja, apakah anak-anak kecil di rumah itu sudah tidak paham dengan istilah-istilah atau kosakata bahasa daerah, ya berarti ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi kita mulai dari semua sisi. Pemerintah dengan kewenangannya mengatur, ya buatlah perda-perda, buatlah pergub-pergub, buatlah aturan-aturan yang mengikat bahwasanya bahasa daerah perlu dilestarikan, perlu diajarkan, perlu diturunkan kepada generasi di bawah kita. Kemudian sekolah, guru yang punya kewenangan untuk mengatur program pendidikan secara formal, ya buatlah muatan lokal sehingga anak-anak didik di sekolah juga mengenal maupun mereka penutur jati atau tidak, atau pendatang di daerah itu hasil perkawinan silang antara suku yang berbeda, sehingga mereka tidak punya identitas bahasa daerah yang ada. Nah, mereka bisa memahami dan mempelajari bahasa daerah di mana mereka berada. Kalau untuk saat ini, kalau muatan lokal bahasa daerah di Bengkulu belum ada di sekolah. Belum ada. Ada beberapa mulok di kayak di Rejang Lebong itu ada, tetapi yang diajarkan itu Kaganga dan itu bahasanya bukan bahasa Rejang. Hurufnya lebih ke aksaranya, lebih ke aksara. Tapi bahasanya bahasa Indonesia, misalnya menulis nama dengan dengan huruf Kaganga, dengan aksara Kaganga. Sama kayak saya dulu pernah belajar bahasa Jepang tapi nulisnya Indonesia. Pakai huruf kanjinya aja gitu. Iya. Kalau ada yang disesali dari zaman sekolah, Intan kan sekolahnya di Bengkulu Utara ya. Di lingkungan itu orang-orangnya ada yang pakai bahasa Rejang, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Minang. Nyesel, harusnya dipelajari semua masa-masa itu kan harusnya. Jadi memang menarik sekali ya, sih. Menyesal itu memang di ujung ya. Iya, kalau di awal pendaftaran. Tapi ini kan menarik nih kalau kita ngobrol soal bahasa. Akan lebih banyak lagi kita gali informasinya. Betul. Dari Dang Yusuf, terus Ayu Helen. Kami akan kembali tetap di sini di Obrolan Budaya RRI Bengkulu.
letaknya di pesisir barat Pulau Sumatera. Banyak nilai sejarah, adat istiadatnya. Bengkulu nang kami bangga, Bengkulu nang kami cinta. Bengkulu, oi Bengkulu, bumi Rafflesia, pesisir barat Sumatera. Pantai nang elok, pasir nang putih. Bengkulu nang kami bangga, Bengkulu nang kami cinta. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga keindahan Bengkulu nang kita punya. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga budaya asli Bengkulu nang kita cinta. Bengkulu, oh Bengkulu, bumi Rafflesia, pesisir barat Sumatera. Pantai nang elok, pasir nang putih. Bengkulu nang kami bangga, Bengkulu nang kami cinta. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga keindahan Bengkulu nang kita punya. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga budaya asli Bengkulu nang kita cinta. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga keindahan Bengkulu nang kita punya. Oi adik sana, marolah kita bersama-sama menjaga budaya asli Bengkulu nang kita cinta. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional.
live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih di obrolan budaya, masih bersama Intan, Harey, Dang Yusuf, Ayu Helen, cerita-cerita seru malam ini tentang bahasa daerah dan seperti apa hubungannya dengan kebudayaan daerah. Ya, banyak hal Banyak yang kita sekali. sudah obrolin tadi ya. Nah, kita ngota lagi kok. Nah, Ngota lagi. ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau untuk bahasa daerah sendiri itu perlu khusus kita di Bengkulu ini perlu di rebranding nggak? Maksudnya, kalau di luar kan sepertinya sudah banyak dipakai nih. Jadi sama pemerintahnya juga, misalnya untuk pengumuman informasi di account Twitter resmi pemerintahnya gitu, atau di banyak hal lah gitu. Kalau di Bengkulu kan masih jarang ya, kalau atau bahkan saya juga belum tahu lah gitu. Bisa dibilang tidak ada. Bisa dibilang tidak ada gitu yang bahasa Bengkulu tuh biar naik level lah gitu ibaratnya. Gimana itu? Iya. Gimana tuh, Bang? Dang? Iya. Di spanduk-spanduk misalkan Iya. pakai bahasa Rejang, di spanduk lagi bahasa Enggano gitu kan. Iya, misalnya di Pantai Panjang misalnya dipasang pengumuman misalnya dilarang berenang atau apa gitu, himbauan bisa pakai bahasa Kalau daerah. pertanyaannya itu perlu, tentu perlu. Apapun segala sesuatu yang membuat kemaslahatan di masyarakat itu pasti perlu. Apalagi ini bahasa daerah. Bahasa daerah itu identitas lokal kita, identitas diri kita, identitas leluhur kita. Jadi itu sangat perlu sebenarnya. Cuman tentu harus dengan mekanisme yang memang harus kita sepakati bersama. Karena jangan sampai keberagaman bahasa daerah menjadi konflik baru yang bisa muncul, karena penutur dan pengguna bahasa daerah itu kan terbatas di komunitasnya. Jadi ketika muncul sebagai spanduk, sebagai informasi, papan informasi atau sebagai imbauan, tentu harus punya mekanisme tersendiri, perlu ada aturan tersendiri, dan memang harus sama-sama untuk memikirkan itu. Oh, Dan karena tapi banyak ya. kalau harus ya seharusnya harus, karena itu salah satu bentuk memunculkan, menormalisasikan bahasa daerah itu di publik. Iya, karena kan memang suku-sukunya banyak, Iya. daerahnya banyak, bahasa Iya. daerahnya banyak. Jangan sampai kok bahasa daerah itu terus yang muncul. Apalagi kalau dipolitisasi, Nah, misalnya gawat. pejabatnya bahasanya ini, dia memerintah di komunitas ini, memunculkan kebijakan tentang bahasa daerah, itu kan serba salah. Iya juga ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang perlu kita sepakati dulu, dan memang kita harus duduk bersama untuk mengurusin bahasa daerah yang namanya identitas kan. Identitas Lembak tentu tidak bisa dibandingkan dengan Rejang. Dua-duanya sama, dua-duanya punya fungsi yang sama, dua-duanya punya kepentingan yang sama. Gitu. Jadi harus benar-benar punya mekanisme yang atau konsep yang benar-benar harus matang untuk urusan ini. Harus aturan yang jelas dan jangan dibentur-benturkan Jangan lagi. dibenturkan lagi. Jangan dong. Kalau kita mau sama-sama Iya. mengangkat bahasa daerah ini. Kalau dikolaborasikan dengan acara-acara, yuk Helen, bisa ada tuh, misalkan orang Jawa punya wayang kan, wayang full menggunakan bahasa Jawa, sekalian promosi wayang, promosi bahasa daerah juga. Kalau di kita seperti apa? Kita Ada adopsi, acara-acara? berarti adopsi. Misalnya gini, wayang itu kan di Jawa, di suku Jawa atau di etnis Jawa. Iya. Kemudian di etnis Rejang misalnya, Iya. kita tentu bukan wayang. Bukan. Tentu mungkin sejenis tradisi atau tarian atau apalah kebudayaan masyarakat Rejang, kita munculkan dengan mengadopsi konsep wayang ke Rejang, itu sah-sah aja, dan bahkan itu inovasi sebenarnya. Mungkin ini juga salah satu kelemahan kita di Provinsi Bengkulu, bahwa kita tidak banyak mengetahui bahwa sebenarnya kita pun punya banyak sekali tradisi-tradisi lisan seperti itu, Mbak Intan. Seperti di Rejang kita punya tradisi yang namanya Rejung,
Sambai, kemudian ada Geritan. Begitu juga di daerah Bengkulu Selatan kita punya juga namanya Rejong, Nandai, dan masih banyak lagi. Jadi Di Muko-Muko ada Ganda. iya, di Muko-Muko di Pekal ya Bang ya. Pekal. Di masyarakat Pekal mereka punya tradisi gandai. Nah, balik-balik lagi ya memang kalau kita kaitkan dengan apa yang Bang Hari bilang tadi bahwa kita sendiri memang belum membrandingkan yang kita punya gitu. Kita sudah sering sekali mengundang atau melaksanakan seperti pagelaran wayang, tapi kita belum pernah rasanya melaksanakan tradisi nyambai atau geritan yang memang dikhususkan untuk masyarakat Bengkulu. Atau mungkin ketakutan dari pemerintah ketika kita melaksanakan seperti itu nggak ada yang nonton karena tidak semua orang tahu tentang tradisi itu. Nah, itulah makanya kami sebagai pihak dari Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu menggalakkan yang namanya seperti itu. Banyak, kita punya banyak. Asal kita mau cari tahu, kita mau cari informasi, kita pun punya. Nah, bagaimana upaya kita dari yang bukan terlalu tahu ya Bang ya, tapi kita tahulah sedikit informasinya bahwa kita juga punya. Kita sosialisasikan, kita berbagi informasi kepada anak-anak kita bahwa kita punya dan kita sama-sama menghidupkan kembali apa yang kita punya, tradisi yang kita punya, begitu. Nah, kalau program dari kantor bahasa sendiri apa nih buat menaikkan bahasa daerah? Di Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu tahun lalu kita sudah memunculkan revitalisasi Sastra lisan. sastra lisan. Tahun 2023 kita akan memunculkan kegiatan yang bernama revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah Itu ini seperti apa revitalisasi? Nah, revitalisasi bahasa daerah ini adalah kegiatan yang sudah terkonsep oleh kementerian yang berkaitan dengan bagaimana upaya khususnya kita semua atau kami melalui lembaga badan bahasa, bagaimana upaya kita untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, di dalam rangkaian revitalisasi bahasa daerah itu yang kami singkat dengan kegiatan RBD tahun depan, tahun 2023 itu akan bagaimana betul-betul kami itu akan konsen terhadap kondisi bahasa daerah yang ada sekarang. Nah, outputnya nanti akan memberikan semacam perlombaan berbahasa daerah kepada anak-anak yang kami sebut dengan Tunas Muda. Jadi target dari RBD ini adalah Tunas Muda, yaitu anak-anak sekolah dasar dan SMP. Karena mereka lah yang akan menjadi penutur bahasa daerah itu nanti 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Jadi kalau mereka tidak dikenalkan sekarang, tentu tidak akan menjadi tidak menjadi sesuatu yang biasa atau penting bagi mereka ketika nanti mereka menjadi orang tua, mereka jadi menjadi pejabat atau pengambil kebijakan di masa mereka begitu. Kalau kita kan semakin tua akan semakin redup masanya. Jadi tunas-tunas muda itu harus dikenalkan dengan bahasa daerah mereka. Catat, bahasa daerah mereka, bukan bahasa daerah secara umum, tetapi bahasa daerah mereka. Anak-anak Rejang, tunas-tunas muda Rejang akan dikenalkan dengan budaya Rejang, dengan bahasa Rejang. Anak-anak Pasemah akan kenal dengan Pasemah, dan begitu semua anak-anak yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk nanti anak-anak yang ada di Enggano, mereka juga harus paham bahwasanya bahasa Enggano kondisinya sekarang dalam keadaan kritis yang memang harus benar-benar dilestarikan. Nah, kalau Bang Yusuf bilang semakin tua semakin meredup, kalau kaitannya dengan pembelajaran bahasa, kalau kita minjam bahasa Pasemah berangsana dikit tuh, the younger the faster. Semakin the younger the faster. Semakin sebelah sana dikit. Jadi semakin mudah kita belajar bahasa, akan lebih cepat, semakin cepat kita memperoleh bahasa tersebut. Jadi makanya kaitannya dengan kegiatan RBD yang akan dilaksanakan di Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu tahun ini adalah sasaran kita yaitu siswa SD dan SMP. Jadi memang pembelajaran bahasa itu paling cepat ketika diajarkan kepada anak-anak. Jadi pemerolehan bahasa itu akan cepat ketika diajarkan kepada anak-anak. Jadi kaitannya ke yang tadi Bang Hari, kalau diajarkan ke anak-anak usia SD dan SMP sekarang, kalau mereka tahu, mereka bisa menggunakan bahasa itu, insya Allah ke depan 10 tahun 20 tahun ke depan bahasa kita akan tetap terpakai. Sepakat sih. Intan tuh nggak pernah les bahasa Semende. Tahu-tahu bisa aja dari kecil sampai sekarang tuh nggak hilang-hilang bahasanya, awet gitu kan. Mau cari tempat lesnya juga ya. Beda sama bahasa asing. Kita udah les, udah belajar banget, tapi kalau nggak dipelajari lagi lupa. Tapi kalau bahasa ibu
nempel terus. Kalau Iya. anak-anak tuh kalau dikasih kegiatan seperti itu ada bahasa daerah gitu, animonya seperti apa mereka? Sejauh ini yang namanya anak-anak itu tentu mereka yang mereka lihat itu adalah serunya, ya kan? Serunya, terus prestasinya, terus hadiahnya kalau itu berupa lomba, ya kan? Tentu semacam ideologinya belum ya. Anak-anak SD, anak SMP tentu mereka, oh ya Ambo harus meleskan bahasa emak Ambo, tidak cukup karena kan belum muncul itu. Mungkin di usia-usia kita sekarang. Jadi kami memandangnya ketika anak-anak itu sudah paham, sudah tahu dengan konsep bahasa daerah itu perlu dilestarikan, tentu nanti ketika mereka seusia kita yang sekarang muncul sebuah ideologi bahwasanya mereka iya memang harus dipertahankan bahasa daerah ini, harus diajarkan kepada anak-anak cucu, ada generasi-generasi berikutnya dengan menciptakan konsep-konsep yang sesuai pula dengan zamannya nanti gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang kita tuju. Kaitannya juga dengan konsep pemrolehan bahasa ketika mereka mendapatkan pengajaran atau informasi tentang bahasa daerah itu ketika mereka masih dalam usia critical age atau golden age untuk pemrolehan bahasa, itu akan nempel Mbak Intan. Kita yang Mbak bilang tadi, kita tidak belajar tapi tahu. Nah itu juga yang akan mereka alami ketika mereka mendapatkan pengajaran dari guru master ketika nanti ada RBD. Mereka di usia SD, SMP bersentuhan dengan konsep-konsep bahasa daerah. Walaupun mereka kalau secara sadar pasti belum apalah bahasa daerah. Mereka belum. Tapi yang mereka dapatkan waktu itu dengan seringnya mereka mendengarkan, seringnya mereka bersinggungan dengan bahasa tersebut, akan mereka dapatkan dan itu nanti akan berguna untuk mereka ke depannya gitu. Kalau bagi Ayu Helen yang penutur Bakso Pasemah, itu ada pengalaman-pengalaman yang seru kan, mungkin kalau kita belanja ke pasar atau mungkin pas kita keluar Bengkulu ketemu teman, ketemu kenalan, bukan networking baru, ada nggak kejadian-kejadian yang belanja kayaknya lebih murah kalau satu daerah. Benar. Nawarnya. Betul itu. Ada pengalaman yuk. Kalau saya ini Bu, ini pengalaman pribadi ya, curhat dong mah gitu ya. Kebetulan saya anak tunggal. Saya tidak punya saudara kandung. Jadi kalau untuk konteks di Bengkulu atau bahkan ketika saya di luar Bengkulu, kita di bahasa Pasemah dan bahasa Pasemah, bahasa Bengkulu, dialek Pasemah, bahasa Bengkulu, dialek Sarawak, kita punya logat sendiri ya Mbak. Jadi ketika kita di luar lingkungan kita mendengar orang yang punya, kita bisa mendeteksi Bang Hari, ini sepertinya orang Pasemah deh, ini sepertinya orang Sarawak deh. Jadi ketika kita bertemu seperti itu, ada rasa nyambungnya, berasa bertemu saudara, apalagi ketika orang yang kita temui tersebut mau diajak berbahasa daerah. Jadi kalau dibilang pengalaman pribadi sejauh ini ya seperti itu. Senang sekali ketika kita lagi di luar ketemu dengan orang yang kita tidak tahu sama sekali, tidak kenal, tapi karena mendengar dia menggunakan bahasa Indonesia tapi ada logatnya yang nempel, wah ini kayaknya saudara saya nih. Iya, benar. Lagi di Klat misalkan, lagi di Jakarta, kedengeran nih kayak logat-logat ini Sumende, dari mana? Terus akhirnya jadi temenan biasanya, betul. jadi kayak bestie langsung. Iya. Sama kayak ada orang yang bilang juga kan, saya lama dan tinggal di Jakarta tapi ndak ada yang tahu saya orang Padang ya kan? Ya gitu ya. Orang Padang. Jadi itu sikap bahasa orang Padang, orang Minang ya, bukan orang Padang. Dari itu dialek? sikap bahasa orang Minang. Ya itu memang itu. Jadi kalau orang Minang itu dia akan meminangkan semua. Bahasa Indonesia pun akan diminangkan, bahasa asing pun akan diminangkan. Jadi dialek Minang itu nggak akan hilang. Nah itu yang saya bilang, kalau Minang kan otentik gitu. Maksudnya kalau Bengkulu tuh di mana ya letak khasnya gitu, biar orang bisa langsung gitu. Sejauh ini Dialeknya. khasnya Bengkulu tuh camkona. Jadi kalau menurut saya pribadi, tadi kalau memang Bang Hari bertanya tentang kenapa kita tidak bikin spanduk yang menggunakan bahasa daerah, kenapa kita tidak membuat info-info menggunakan bahasa daerah, ya mungkin karena bahasanya beragam dan memang kita tidak bisa mengambil hanya satu bahasa daerah untuk kita gunakan secara umum untuk dibaca oleh semua orang, karena tidak semua orang akan paham. Tapi tendensi dari masa-masa zaman sekarang yang paling mungkin kita gunakan adalah kita membuat tagline-tagline dari bahasa daerah yang bisa menjangkau seluruh lapisan gitu. Seperti sekarang walaupun kita banyak lebih tahu bahwa yang kita gunakan camkoha,
semua orang tahu, tua, muda, besar, kecil tahu. Oh itu bahasa Bengkulu Camkoha, walaupun yang benar adalah Camkona ya, bagus. Nah, gitu. Maroba. Orang baik teman. Ya, itu kan termasuk kan. Maroba. Teng 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 teng. Pade nian. Pade nih. Ya, jadi termasuk juga ya. Kalau misalkan kita berbicara bahasa daerah tapi masih dicampur dengan bahasa Indonesia, tanggapan Dang Yusuf, Ayu Ellen, cak mana tuh? Boleh dak? Apa? Kalau kita campur antara bahasa Indonesia, bahasa daerah. Lihat dulu Nggak apa-apa. situasinya. Sebenarnya sah-sah aja. Lihat dulu situasinya. Kalau seandainya situasinya itu formal, tentu kita harus menggunakan bahasa formal. Ketika formalnya menuntut bahasa Indonesia, berarti kita formalnya bahasa Indonesia. Ketika formalnya menuntut bahasa daerah, kita harus pakai bahasa daerah. Kalau mencampur dalam di pasar atau dialog lagi menggosip sama teman, udah lama tidak berjumpa, orang sama-sama pesemah, orang semende ketemu di Jakarta, ya sekali-kali pakai lu gua ya nggak apa-apa begitu. Karena itu bukan suatu yang salah. Begitu. Gitu. Karena lucu ya Bang, kalau menggosip sesama orang Pasemah terus pakai bahasa, nggak dapat rasa, nggak dapat feel-nya Bang. Iya, betul. Rasanya. Tapi ini kan dari tutur ya. Kalau dari tulisan, adakah upaya-upaya yang bisa dilakukan? Nah, bicara tulisan tentu balik ke aturan lagi. Karena bahasa itu punya aturan, berdiri punya aturan. Bahasa itu dibentuk dengan aturannya. Kalau bahasa daerah tentu ada semacam rambu-rambu yang dibakukan oleh penutur bahasa itu. Nah, sayangnya di Bengkulu, di bahasa Bengkulu kita belum menemukan itu. Itulah salah satu tujuan kita nanti ketika nanti kita sudah bertemu masuk ke ranah kegiatan kita di tahun ini, revitalisasi bahasa daerah. Salah satu yang mau kita nanti semangati atau kita sponsori, ya kita jadi target, salah satu target kita nanti juga munculnya dokumen sistem ejaan bahasa daerah itu. Jadi ketika nanti guru masternya sudah dibina, sudah dilakukan diklat pelatihan itu, nanti ya mungkin mereka tersugestilah untuk menulis aturan-aturan dalam bahasa daerah mereka masing-masing, begitu. Kalau akses untuk kita belajar bahasa daerah dari buku, ada tidak, Dang? Akses belajar bahasa daerah dari buku ada, itu buku cerita-cerita kan ada. Tapi itu kan sebatas cerita mengenalkan bahasa itu kepada anak-anak. Kalau cerita anak ya kepada anak, kalau cerita daerah ya kepada rakyat. Lebih umum ya ketimbang lebih umum begitu. Kalau misalkan Intan pengen liburan ke Enggano misalkan, pengen liburan seminggu, pengen belajar dulu nih bahasanya, ada nggak kayak kamus panduan yang hari-hari gitu yang bisa Intan kita sudah baca buat dulu? kamus Enggano. Ada. Sudah ada. Sudah. Jadi dua tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kita sudah bikin kamus Enggano, walaupun belum sempurna, belum banyak entry-nya kosakatanya. Jadi tapi sudah bisa dipakai sebagai pegangan untuk pemula kalau kamu ke Enggano. Oh, jadi Intan kalau mau ke Enggano mau pegang kamus ya? Pegang kamus. Ala-ala turis gitu ya. Iya, jadi kalau mau belanja buka dulu nih biar dapat harganya murah. Jangan salah, di Enggano belanjanya itu bahasanya itu bahasa Melayu kota. Oh, ya bahkan bahasa ampun. Indonesia. Makanya saya bilang tadi bahwa saya Enggano itu sikap penuturnya itu sudah sangat sudah sangat perlu diperhatikan sikap penutur mudanya itu. Jadi sudah memang banyak yang sudah bercampur bahasanya. Bercampur ada, terus sikap ingin tujuan mereka mungkin baik. Ketika anak-anak mereka nanti dewasa sekolah di luar tidak menggunakan bahasa Enggano, dia bisa menggunakan bahasa Melayu kota standarnya begitu, bukan bahasa Indonesia. Mereka udah bisa adaptasi dengan sendirinya ketika keluar dari pulau itu. Iya. Jadi tujuannya sih baik sebenarnya, cuman gara-gara tujuan yang baik tadi itu mengorbankan kondisi bahasa daerah untuk satu generasi atau satu lapis generasi berikutnya begitu. Akhirnya mereka yang menyesuaikan ya. Iya. Karena jumlah penuturnya terbatas ya kan. Iya, soalnya kalau misalnya liburan ke Kaur misalkan, itu berubah tuh. Apa? Kalau belanja ke pasar kan, kalau kemana berubah lagi pakai au ujungnya. Tapi di sana justru mereka yang akhirnya menyesuaikan dengan yang datang. Iya, itulah salah satu mengapa Enggano sekarang tuh menjadi salah satu concern di sana. Kacang goreng yang betul manis bagi para peneliti bahasa. Iya. Karena memang ketika pergi ke Enggano itu kita nggak perlu susah untuk beradaptasi dengan mereka. Mereka udah paham dengan kita.
Seharusnya kita dong yang menyesuaikan diri dengan mereka, kita yang beradaptasi dengan mereka, dengan bahasa mereka. Tapi mereka tidak gitu. Nah, dari sana udah terukur ternyata memang sikap ini perlu dilestarikan, perlu dibangkitkan kembali keinginan-keinginan atau sikap bahasa mereka. Ya kami nyebutnya sikap. Sikap bahasa. Sikap bahasa itu. Sikap bahasa. Karena nanti akan merujuk pada budaya. Ketika sikap bahasa itu tidak bagus, ya otomatis akan berdampak tidak bagus juga pada pelestarian budaya. Contohnya gimana, Contohnya Dang? gini, budaya itu disampaikan melalui bahasa daerah. Misalnya nih rejung, geritan, sambe. Itu kan tidak enak rejung dengan bahasa Indonesia. Rejung itu ya pasti dengan bahasa Rejang atau bahasa Pasemah atau bahasa Serawai, karena kalau rejungnya orang Serawai. Nah, coba kalau rejungnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Atau bahasa Minang. atau bahasa Minang. Kalau di Minang itu ada rabab kalau kami bilang. Rabab itu kalau disebut dengan rebab aja kami orang Minang, apa tuh rebab? Tapi kalau rabab itu gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ketika bahasa daerahnya tidak lestari, tidak dimiliki, tidak dikuasai sepenuhnya oleh penuturnya, itu akan berdampak buruk pada pelestarian kebudayaannya. Nah, budaya-budaya yang seperti yang tadi yang memang harus punya ciri khas atau punya identitas daerah itu, etnis itu nanti akan hilang dengan sendirinya juga, sama dengan bahasa daerah. Baik, ya menanggapi sedikit bahwa memang pelestarian budaya itu akan sejalan dengan pelestarian bahasanya. Sebuah budaya itu akan hidup ketika pengguna bahasa itu masih ada gitu. Jadi seperti kalau kita sebenarnya kita terlalu umum terlalu khusus ketika kita mengambil contoh budaya itu hanya sebatas rejung, kemudian ngambe, ya apa yang kita lakukan sehari-hari yang kita jadikan kebiasaan itu juga sebenarnya merupakan sebuah budaya. Nah, makanya tadi ketika kita berusaha untuk melestarikan sebuah budaya, kita juga harus tetap mengutamakan bahasa daerahnya tadi. Seperti yang Bang Yusuf contohkan tadi, bagaimana bisa kita melestarikan tradisi sambai di Rejang, sedangkan masyarakat pengguna bahasa Rejangnya sudah semakin sedikit. Bagaimana bisa kita menghidupkan itu? Akan tidak ada rasanya sama sekali ke kita konsepnya musiknya musik Rejung, tapi yang kita nyanyikan lagunya lagu pop. Iya gitu kan. Ya mungkin secara musik atau dari musiknya masih bisa kita gunakan, tapi dari segi kekayaan bahasa daerahnya itu tidak bisa gitu. Jadi memang sejalan. Atau Mbak Intan nih bisa diuji aja. Kalau nanti Mbak suatu saat misalnya diminta jadi MC, misalnya MC pernikahan, pasti itu nanti adanya seperti yang kami nasional aja, bilang gitu. Nah, itu kan alibi-alibi yang memang ya yang bersangkutan itu sudah menurun kadar sikapnya terhadap bahasa daerah atau adat atau budaya mereka. Nanti adanya pakai apa nih? Ya kami pakai nasional aja, padahal dia memang asli punya tradisi, punya suku yang jelas, punya identitas lokal, punya kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah itu turunan dari leluhurnya. Tetapi ketika ditanya nanti adatnya pakai apa? Kami nasional aja. Nah, itu kan ambigu. Nasional berarti ya memang ya terserah kita aja, tidak perlu pakai tuturan-tuturan yang harus gimana begitu, yang bertentu dengan adat dan tradisi. Kok relate sekali ya, memang seperti itu kejadiannya di lapangan, emang gitu. Kayaknya ngejar simpelnya, terus juga emang udah banyak yang gitu kali ya, Dang. Jadi nah, akhirnya gitu aja. Jadi itu misalnya acara pernikahan, pesta pernikahan itu kan salah satu tempat nyata untuk melestarikan tradisi, melestarikan kebudayaan. Betul. Kan di situ kita kayak kami nih, kebetulan saya orang turunnya Minang. Jadi dimanapun kami berada, walaupun kami merantau di Bengkulu, besar di Bengkulu, ketika pesta perkawinan, tahapan-tahapan yang ada dalam pesta di Minang itu memang harus ada gitu, supaya apa? Supaya ingat terus, supaya tahu terus. Nah, kadang-kadang untuk adik sana atau pemirsa atau teman-teman kita yang lain begitu. Jadi ketika ditanya, udah kami pakai adat nasional aja. Nah, nasional tuh yang mana? Begitu. Ada bahasan mandenya. Ada bahasan mande itu kalau di Minang. Iya, kan, setidaknya ada bahasa Minang muncul dalam ritual pernikahan itu. Iya. Dan kalau di bahasa daerah tuh ada yang unik-uniknya, ada khasnya gitu, yang mungkin di kata bahasa daerah tuh tidak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia kan? Misal apa? Misal kalau di Bengkulu ya, tahu nggak? Tejerongkang. Ada yang tahu nggak? Terjerembab, tergelimpang. Kan agak susah kan definisinya. Apa tepelicu? Tepelicu.
Jadi ya itu emang, puas ya. Jadi orang-orang Pesema, orang Sarawak itu tepelicu uyu sakitnya. Tapi kalau orang Minang tepelicu ngapo tepelicu itu. Jadi enggak ngerasakan sakitnya. Jadi hal yang kayak gitu yang memang harus dimunculkan ketika kita berbahasa daerah, ada kepuasan tersendiri. Jadi Bang Hari, kami di kantor bahasa itu setiap tahun ya punya produk kamus. Nah, di selain kamus kita juga mengambil data tentang kosakata daerah yang bisa kita masukkan nanti menjadi entry lema di KBBI. Nah, kata-kata khas seperti itu yang kita tidak temukan padannya dalam bahasa Indonesia itu harus kita gali Bang Hari. Dan kita bahkan bisa jadi warga KBBI. Iya, kita bisa usulkan kata-kata khas tersebut menjadi salah satu lema di KBBI. Iya, itu agak jarang kalau anak Iya. sekarang yang tahu. Nah, Jadi seperti contohnya saja ya, dalam bahasa Indonesia itu kita taunya tarik. Nah, ternyata di bahasa Sarawak itu tarik itu banyak sekali. Ada tarik, ada unyut, ada babet, banyak sekali. Nah. Tapi tinggal bagaimana? Iya, unyut kan juga tarik ya Mbak ya. Unyut Sudah ya. lama sekali tidak mendengar unyut. saya unyut-unyut nggak? Tarik unyut. Unyut Nah apa itu sih? jadi tarik gitu. Tarik ya? Unyut tapi ngut gitu. Nah jadi tinggal bagaimana Lebih kita puas ngomongnya kalau unyut. pakai ekspresi ya Bang. Kalau kita Jadi, unyut tuh beda ya. Unyut beda. Banyak sekali, Kita ada apalagi unyut juga sih beda ya. bahasa Bengkulu, dialek Selawai, dialek Pasma itu banyak sekali kosakata. Mungkin banyak yang tahu bahwa untuk duduk saja atau menyatakan kata maaf tidak pintar itu banyak sekali istilah-istilah yang kita gunakan ya Mbak. Nah, tinggal bagaimana usaha kita sebagai penutur jati untuk sama-sama melestarikan, kita munculkanlah kosakata itu untuk ada di KBBI. Siapa tahu tidak ada ternyata pada dalam bahasa Indonesia bahasa kita yang akan digunakan secara nasional sebagai kata tersebut. Tak tergantikan gitu. Ih, Jadi memang harus kata betul. itu gitu. Tapi kalau tiba-tiba keluar kata ajaib kayak tadi, itu sering juga ada yang komen, ih bahasa kau nih tua nih ya ndak? Nah iya, itu kan? sering. Itu akan hilang sesuai dengan bergesernya zaman yang kayak gitu-gitu. Itu sikap yang tidak baik. Tapi kalau saya tuh pernah sama teman-teman tuh, jadi memang kita sengaja cari kata-kata yang memang yang unik-unik itu gitu buat celetukan gitu. Dan Seru gitu bukan ya. diinventaris sih. Jadi kita bikin, coba yuk. Jadi dibuat kayak bikin teka-teki silang gitu. Jadi kayak pertanyaannya jawabannya itu gitu. Gitu-gitu. Main-main, cuma buat main-main aja sih Terus gitu. dilanjutkan gak, Dang? Enggak. Nah, Harusnya kalau bisa harus dilanjutkan. dilanjutkan. Iya. Itu zaman SMA loh malah main-main Sekarang kayak zaman gitu. bapak-bapak. Harus dilanjutkan. Maunya tuh dibikin apa? Di Di baju kaos, di gitu kaos ya gitu kan, ya. TTS. Jadi biar kalau lewat orang dan Iya. pada kepo gitu. Bisa tuh bikin Itu kaos. di kami namanya niaga bahasa. Oh, ini agak ya. Niaga bahasa. Jadi Iya. aksara daerah atau bahasa-bahasa daerah itu yang memang dulu populer terus sekarang udah hilang, itu dimunculkan dalam tulisan-tulisan di baju atau di proses stiker gitu. bisa Itu malah sama teman-teman yang Bengkulu tapi udah tinggal di luar loh, malah yang gitu. Iya itu karena rindu dengan Iya. tadi itu. Seru juga Gitu. ya bikin kaos tulisannya unyut. bisa. Terus pakai apa dalam kurung apa gitu ya. Seru masih banyak bahasannya sebetulnya, cuma sudah 1 jam Habis ternyata. Nggak terasa ya, Mbak Intan. Iya, mungkin terakhir Ayu Helen dan Yusuf bisa berbagi harapan-harapan atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang lagi nonton malam ini. Saya dulu, Dang Yusuf dulu. Atau Sultan dulu boleh? Iya, Suten. Lalamu juga dengar kata itu, Suten. Sweet ya, sweet. Baik, pemirsa, bahasa daerah adalah identitas kita yang harus kita jaga karena di dalam bahasa daerah itu termuat budaya daerah yang sangat besar perannya yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Jadi kalau kita merasa sayang, merasa cinta terhadap leluhur yang sudah membuat budaya-budaya itu, marilah sama-sama kita lestarikan dan kita sampaikan nanti budaya-budaya itu ke anak cucu kita mendatang. Paling itu. Ayo Helen. Kalau saya mungkin pakai bahasa daerah nggak apa-apa ya. Boleh. Iya. Pesan saya cuma satu, adik sanak segala, amo bukan kita siapa lagi, amo bukan mbak kini kebila lagi. Kebila-bila kita bertemu lagi di obrolan budaya. Siap. Dan Kalau begitu sudah tiba waktunya kita pamit. Intan pamit. Hari juga pamit. Dang Yusuf. Terima kasih untuk Dang Yusuf juga Ayu Ayu Helen. Helen dari Kantor Bahasa Bengkulu. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.
Siko Nian Pantai Bengkulu, gue Candu pai ke situ. Sampai di Siko obrolan budaya RRI Bengkulu, kita bersua lagi di lain waktu.